Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khair rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cukup sejuk ini kita bersama dapat berkumpul di tempat insya Allah penuh dengan barokah Allah. Salah satu dari tujuan istighosah ini, kita memohon kepada Allah agar supaya Allah senantiasa memberikan kesembuhan kepada kita. Kenapa kita minta sembuh? Karena pola pikir kita, logika berpikir kita sering sekali sakit itu dilihat dari sisi negatif. Kalau sekiranya kita melihat sakit itu dari sisi positif, atau dengan bahasa lainnya, dengan berpikir positif, bahasa now-nya, bahasa orang milenialnya, positive thinking. Kalau kita melihatnya dengan husnudzon kepada Allah, tidak sedikit orang yang betul-betul memahami makna sakit. Salah seorang guru Al-Quran di zaman Rasul, jadi pada saat zaman Rasulullah menunjuk sahabat Ubay bin Ka'ab sebagai guru Al-Quran. Beliau merupakan orang yang pertama hafal Al-Quran 30 juz. Beliau yang paling baik bacaannya. Namanya sahabat Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika Rasulullah menyampaikan dalam sebuah ceramahnya, intinya bahwa sakit itu bisa menjadi kafarah, bisa menjadi sesuatu yang mampu dan bisa mengurangi dosa seseorang. Ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini sangat berkesan di hati sahabat Ubay bin Ka'ab. Ya Rasul, benarkah sakit itu bisa mengurangi dosa? Iya. Waktu itu juga sahabat Ubay bin Ka'ab memohon kepada Rasul, ya Rasul, kalau sekiranya aku memohon kepada Allah supaya Allah memberikan sakit terus kepadaku, bolehkah? Boleh. Kalau begitu, aku mohon engkau aminkan. Jadi selama Rasulullah hidup, banyak sekali sahabat yang meminta kepada Rasul dan Rasul mengaminkannya. Dan kalau Nabi sudah mengaminkan, pasti dikabulnya. Nah, ini istimewanya. Akhirnya sahabat Ubay ini berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan aku diberi sakit terus.
Nabi amin, amin. Dan betul-betul dikabul. Sejak doa itu sampai berpulang ke rahmatullah, sahabat Ubay bin Ka'ab terus-terusan demam. Saking demamnya, kalau ada salah seorang sahabat yang duduk di samping sahabat Ubay, pasti terasa panasnya. Bayangkan, jadi kalau diusap itu panas sekali badan sahabat Ubay bin Ka'ab. Tetapi walaupun dalam keadaan sakit, sahabat Ubay bin Ka'ab sekalipun tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan dari pertemuan ini, tatkala kita sakit, karena tidak ada manusia yang sehat terus. Tatkala kita sakit, mudah-mudahan kita bisa berpikir positif dan juga sekaligus bisa menarik manfaat dari sakit itu. Walaupun kita tidak perlu mencontoh sahabat Ubay, minta kepada Allah sakit terus. Kalau logika berpikir kita balik, kita lihat sisi positif dari sakit, maka kita akan bersyukur kepada Allah. Yang pertama, syukur mahalnya sehat. Dan yang kedua, kalau sakit tidak menggerutu. Apa nilai positif, apa hikmah, apa sesuatu yang utama di balik sakit? Maka secara singkat saja akan saya coba jelaskan. Sedikitnya ada 13 nilai positif dari sakit. Kalau nilai positif sehat, saya kira kita sudah tahu semuanya. Tapi saya ingin coba jelaskan apa nilai positif dari sakit. Sengaja catatan saya, catatan tulis tangan, saya bagikan kepada para pembimbing di depan. Yang pertama, sakit itu sebagai kesempatan untuk zikrullah. Zikir kepada Allah. Kenapa? Karena orang sakit itu lebih banyak menyebut nama Allah daripada waktu sehat. Ibu jarang waktu di bib, waktu di king, Allah, 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 subhanallah, subhanallah. Waktu di king itu mahal, mahal, mahal. Itu satu, zikrullah. Kemudian yang kedua, orang yang sakit akan lebih banyak mengutamakan istighfar, membacakan istighfar daripada orang sehat. Ya. Kalau sedang gak ada orang yang menunggu sedang keluar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah itu orang sakit. Ya. Orang sakit. Ya. Ibu sedang di pasar kebun kelapa, astagfirullah, astagfirullah. Orang ini mau belanja atau baca istighfar? Yang kedua, orang yang sakit lebih banyak melafadzkan kalimat istighfar. Kemudian yang ketiga, orang yang sakit itu lebih banyak mengingat Allah daripada orang yang sehat. Dengan kata lain, orang yang sedang sakit itu selalu meningkat keimanannya. Naik tabuk ngadadak iman teh. Damang weh tina keluar ti rumah sakit sehat deui. Nyarios ka incu-incuna teh. Nini panganterkeun hayang ulin ka alun-alun. Mohon. Di alun-alun mah turun deui da Bu eta. Si iman teh janten imin. Nah, kemudian yang keempat, sholat sakit itu merupakan kesempatan untuk kita banyak bermuhasabah.
banyak introspeksi, banyak mawas diri. Nah, kalau sedang sakit, karena kita nggak berpikir bekerja, kita nggak berpikir di dapur, kita nggak berpikir belanja dan sebagainya, akhirnya kita banyak merenung kehidupan kita. Umur geus 60, kieu naon kieu incu geus sakitu kieu. Salat loba keneh nu kaliwat. Orang banyak mengingat salat yang terlewat pada saat sakit. Orang banyak ingat lagi bahwa ada puasa yang belum diqadha pada saat sakit. Orang emut Allah hutang loba keneh pada saat sakit. Ya. Kesempatan untuk muhasabah sangat banyak sekali. Kemudian yang kelima, orang yang sakit itu jihad. Ya. Kemauannya sangat tinggi, ya. Dan tidak pernah menyerah. Gak saupami aya sumbangan kangge masjid, dihitung-hitung heula apa teh 100.000, lebar 50.000, lebar 20.000, ieu 10.000. Tapi kalau sakit berapapun diusahakan, dibelaan minjem, dibelaan nambut. Dan yang anehnya, kalau kita dapat resep nggak pernah ditawar dah, Bu. Ya. Oh itu, Masya Allah, perjuangannya itu untuk sehat itu dan tidak pernah menyerah. Ya. Semakin banyak uang seseorang ke luar negeri atau Bu, di Malaysia aya, di Kelantan, di ieu, ayo berangkat. Ya. Aya pangaosan di mana? Di Masjid Agung, hujan. Ya. Jadi semangat jihad waktu sakit untuk sembuh, ya, itu sangat tinggi sekali. Ya. Tidak pernah menyerah, sehat. Nah, ini yang kelima. Yang keenam, ya, dengan sakit secara tidak langsung kita pun menuntut ilmu. Ya. Diperiksa, terus konsultasi, kita baru tahu bagaimana caranya merawat diri yang baik, bagaimana kita harus berolahraga, bagaimana kita makan teratur. Aduh, eta teh Bu, da ilmu. Tos Pak Habib kirangan tuang gaji muhun. Tos aya nama ieu muhun. Alhamdulillah saya mulai tanggal 13 September kemarin sampai sekarang alhamdulillah terus puasa tiap hari. Jadi sudah hampir 2 bulan, Bu. Ya. Batal 1 hari karena cucu-cucu minta ke Ciwidey. Ya mangga, saya menghargai anak-anak dan cucu-cucu makan. Jadi sudah hampir 2 bulan tiap hari terus puasa. Sahur sangubereum 3 sendok. Ya. Sahur dokter tong loba teuing deungeuna tahu Bu. Alhamdulillah cek sim kuring teh menikmati. Buka oke sangubereum deui wae gitu. Jadi sempurna hidup teh merah putih, Bu. Kamari beberapa tahun putih teras ayeuna diajar merah. Oh. Itu biasa mah nikmat oge, Bu. Sok sanaos ngawitan saminggu marada ngenes. Ieu teh dahar teh asa jeung huut gitu. Nah, sakit menjadi bagian dari ilmu kita juga. Nah, kemudian yang ketujuh, sakit itu nasihat. Nasihat kepada diri sendiri dan juga nasihat kepada orang lain. Kita setelah sakit bisa menasehati orang lain. Duh, karaosku abdi istirahatnya, terus karaosku abdi geus umur 60 mah tong seueur teuing tuang nu haseul, nu lada, nu naon, komo jengkol jeung peuteui mah cenah.
orang bisa menasihati setelah sakit. Dan satu acan sakit mah tenang we di bejaan oge. Baik, yang berikutnya, sakit itu juga secara tidak langsung sering menjadi ajang silaturahmi. Simkuring, alhamdulillah, dah taranu abot-abot sekedik. Tapi mudah-mudahan sing damangnya kieu. Nah eta mah danu 4 tahun tara nilpun oge ngadadak nilpun. Nyambung silaturahmi. Sumping orang ka rumah sakit atau napi orang keur teu daman disumpingan. Nah, itu masya Allah. Sakit itu ternyata menjadi ajang silaturahmi. Nah, kemudian yang berikutnya, sakit itu juga kafarah. Tadi yang sudah saya sampaikan, menggugurkan dosa. Jadi rahasia Allah memberikan sakit, Allah ketika itu sedang cinta kepada orang yang bersangkutan. Karunya ieu teh loba teuing dahareun anu haram tah anu dituang. Loba teuing ieu pasihan kamari teh ngencar wae ieu teh. Dipikeun ka 2 bulan saha peuting oge teu salat tahajud bere kering. Jadi sakit itu juga menjadi kafarah, menjadi sesuatu yang bisa mengurangi dosa kita. Nah, kemudian yang ke-10, sakit itu menyulitkan setan, Bu. Ya. Perbawa setan, sifat setan itu selalu mengajak kita kepada maksiat. Dan setan mengajak maksiat nu geuring mah hese, Bu. Aduh, ieu teh kurang arek dibawa ka ditu, arek dibawa ka pub, arek dibawa ka diskongan, geuring ya. Setan paling sulit untuk mengganggu orang sakit. Kumargi kitu saupami ibu hoyong teu digoda setan, geuring we mah. Nah, ini rahasia-rahasia. Nah, kemudian juga pada saat sakitlah kita bisa mengendalikan diri. Anu nuju teu damang mah ngirangan seuri, nambihan nangis, laras Bu. Tuh, urang pan waduh barakata. Susudah sugan keur seuri. Nah, eta mah seuri teh seuseurna geuring teh seseurian. Disebatna palukman teh geuring beneran atau geuring gelo. Jadi sakit sangat mengurangi tertawa dan banyak menangis. Artinya sangat positif. Urang ngirangan seueur-seuri teh nalika urang teu damang. Nalika urang teu damang. Anu ka-12 da sakumaha hebatna eta jalmi presiden, eta jalmi gubernur, eta jalmi jelema pangbeungarna da geuring mangadadak kurang sombongna teh. Tos teu walakaya. Tidak sombong, tidak arogan, tidak angkuh. Jeung ari keur geuring menjadi ngadadak sopan da. Biasa nama abdi hoyong tepang jeung eta jelema teh 5 kali teu ditedunan. Abdi hoyong audiensi kek pinuh keneh kieu barang dilongok keur geuring mah aduh Habib nuhun ceuk urang teh dina hate ngadadak jadi bager keur geuring mah sak. Saya deh nyaho teh urang keur geuring teu aya nu kitu. Ngadadak tawadu, ngadadak sopan, ngadadak halus. Nah, secara tidak langsung, waktu kita sakit, kita sedang belajar mengurangi kesombongan kita. Anu terakhir, anu ka-13 tah ieu pangawisna. Da ibu nuju di King, nuju di Trans, nuju di Bit, nuju di Paris Panjava, di Sukajadi. Tara emut maut. Kek terjadi meuli kantong teh naon inget maut teu aya.
Tatkala sakit baru kita ingat kematian.